Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da billahi Allah Subhanahu wa taala, bila syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan oleh nikmatnya berupa kesehatan, umur dan kekuatan dan kesempatan, sehingga Allah memudahkan langkah kita kepada kembali melakukan sholat isya berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita, kepada kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengaplikasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah kajian tentang hadis ke-28 yang ada kaitannya dengan hadis yang kelima tentang hal-hal yang baru dalam agama. Maka temanya adalah mengikuti sunnah dan meninggalkan hal-hal yang baru dalam agama. Hadisnya adalah hadis Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wa'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-'uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina." Beliau berkata, Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, mau'izah, nasihat adalah hal yang sama, yang intinya adalah mengingatkan. Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, mau'izah, yang membuat hati kami bergetar dan membuat mata kami menangis. Jadi Rasulullah SAW pada suatu hari memberikan nasihat yang sangat dalam, menyebabkan hati mereka para sahabat bergetar dan mereka menangis. Di sini adalah sifat seorang dai dan sifat seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia memiliki ta'thir, memiliki pengaruh dan memiliki bisa masuk dalam hati, bukan sekedar menyampaikan. Dan hal itu tidak mungkin ia miliki sampai ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia memiliki teknik dalam menyampaikan, dalam berkhutbah dan memberikan mau'izah. Apabila kita ingin melihat dakwah Rasulullah, maka jelas Rasulullah adalah seorang dai yang sangat berpengaruh, yang apabila menyampaikan mau'izah dan nasihatnya, menyampaikan ilmunya, sahabat mereka mendengar dan bahkan menangis. Nah, inilah mungkin bagi kita perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika menyampaikan
adalah keseriusan. Adalah isi daripada khutbah dan daripada ilmunya adalah membuat orang benar-benar merasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ketika Mesir, kalau dengar orang khutbah, ceramahnya lantang dan tidak ada yang bawa teks ataupun loyo, lantang dan keras. Dan juga ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, rata-rata mereka serius. Ketika saya pulang dari Mesir, saya serius terus, karena memang itulah kebiasaan mereka. Dan pada dasarnya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Cuman sayangnya di Indonesia kebanyakan kita belum siap, sehingga apabila ceramah itu terlalu serius menjadi bosan. Bahkan sebagian orang ketika ceramah itu yang dicari adalah lucunya, harus ketawa gitu. Kalau nggak ketawa, ya bukan seorang dai. Jadi Rasulullah dulu ketika menyampaikan membuat orang menangis dan hatinya bergetar, ya. Dan bukan banyak bercanda, Rasul bercanda, ya, seperti manusia lain. Tapi dalam khutbah dan dalam ilmu, ya, Rasul tidak pernah bercanda dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika menyampaikan ilmu, ya, Rasulullah khutbah yang terlebih ceramah, Rasulullah menyampaikannya dengan penuh keseriusan. Kemudian Rasulullah apabila berkhutbah, Rasulullah tidak terlalu panjang. Jadi dalam sholat Jumat itu, karena Rasulullah yuqassiru fil khutbati wa yutawwilu fis shalat. Rasulullah meringkaskan khutbah dan memanjangkan sholat. Rasulullah baca sampai Bismillahir ala atau fil wasyiyah ataupun yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi malikul qudus, surat Al-Jumu'ah dan Al-Mulk. Jadi tidak terlalu panjang, karena terlalu panjang, ya, tidur, ya, pendek aja tidur gitu, ya. Datang dari rumah, ya, datang ke masjid, mau dengar khutbah, ya. Pas sampai masjid baru duduk, belum ada semenit sudah ngangguk-ngangguk, dikiranya paham, oh ya ternyata tidur. Jadi tidak terlalu panjang, dan juga memilih fursah, yaitu waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat dan kesempatan yang tepat. Inna Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izati qira'at as-sahabati. Jadi Rasulullah memilih waktu dan momen yang tepat. Kalau terus-terusan setiap hari, ya, itu akan menimbulkan as-sa'amah, menimbulkan bosan. Manusia bosan. Tapi apabila dijeda ataupun memilih waktu yang tepat, maka ini menyebabkan orang lebih, ya, perhatian terhadap khutbah atau ceramah ataupun ilmu yang bisa mereka. Jadi bagaimana caranya seorang dai agar menjadi dai yang sukses? Pertama, ia harus meyakini apa yang ia katakan, ya. Kalau ia nggak yakin apa yang ia katakan,
itu tidak akan memberikan pengaruh kepada orang, ya. Seperti orang yang jualan, wah ini, wah kalau beli ini nanti bagus, bisa promosi. Kenapa? Ia yakin dengan apa yang ia katakan. Kalau dai ragu, nyampaikan ragu, maka itu tidak akan memberikan pengaruh. Ya. Dan ia memaknai apa yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dai yang sukses itu adalah dai yang memiliki hati yang bersih. Jadi kalau dai dia sering hasad, takabur, ataupun ingin menjadi orang yang bersombong, maka itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Tapi kalau dai itu dia dari hatinya menyampaikan, hatinya bersih dari hasad, dari benci kepada orang, benar-benar ia lakukan itu ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat berpengaruh. Bisa dilihat ulama-ulama yang dahulu, mereka tetap langgeng dan disebut ya walaupun sudah meninggal. Kenapa? Karena ikhlas. Karena bersih hatinya. Bukan karena takabur atau saya kiai atau saya orang besar, tapi memang benar-benar ingin menyampaikan kebenaran itu. Ya, kalau sekarang dai ya itu ada musiman. Ini nanti ganti lagi ya. Ada musimnya. Oh, zaman fulan sudah selesai, zaman baru lagi sesuai dengan kesohoan. Bahkan sebagiannya menjadi dai selebritis. Selebritis berarti sama seperti selebriti lain, bedanya dia dai, dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dai-dai yang benar-benar menyampaikan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus memberikan pengaruh kepada manusia. Dan yang terakhir adalah dai yang sukses adalah dai yang perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ini penting. Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan hal yang tidak dilakukannya. Ya. Sholatlah kalian di masjid, dia sendiri gak sholat di masjid. Bagaimana mau memberikan pengaruh? Ngajak orang tahajudlah kalian, dia sendiri kesiangan terus. Tidak akan memberikan pengaruh. Adillah kalian kepada istri kalian, ya ternyata dia selingkuh begitu, atau punya istri simpanan dan lain-lain. Maka tidak akan memberikan pengaruh. Jadi dai yang sukses, dai yang benar-benar dai, perkataannya atau perbuatan sesuai dengan perkataan. Jadi yang pertama, yang meyakini apa yang katakan. Yang kedua, yang memiliki hati yang bersih. Yang ketiga, perbuatannya sesuai dengan perkataan. Kalau tiga hal ini dimiliki oleh dai, pasti insya Allah orang yang mendengarkannya akan terpengaruh dan akan melekat apa yang disampaikan. Ya. Tapi kalau dai-dai yang datang kemudian pergi, yang hanya terkenal beberapa waktu kemudian hilang lagi, ya, maka ada hal yang kurang, ya, yang belum dilaksanakan sebenarnya. Karena dai yang sukses, dai yang dapat merubah manusia atau yang dapat menyampaikan dengan pengaruh adalah dai-dai yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan mau'izahnya, para sahabat menangis dan hati mereka bergetar. Ini artinya keimanan para sahabat yang tinggi. Ya, para sahabat adalah orang yang imannya tinggi. Kalau dengar ayat dia menangis, mereka menangis radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kita dengar wah terlalu serius, ngantuk.
Tapi para sahabat mereka menangis dan takut, hati mereka bergetar, dan itu memang sifat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menanyakan Rasulullah, engkau menyampaikan nasihat seakan-akan seperti orang yang akan pergi. Seakan-akan akan pergi. Maksudnya kau tidak akan bertemu dengan kami lagi. Berikanlah wasiat kepada kami. Kalau orang sudah mau meninggal, ia akan memberikan wasiat. Jangan. Maka sahabat mereka merasakan bahwa ini adalah seperti nasihat orang yang akan meninggalkan, orang yang akan pergi. Maka Rasulullah mengatakan, usikum bittaqullah was-sam'i wat-tha'ah. Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah, mendengar dan taat. Takwa adalah hal yang sering kita dengar, namun prakteknya adalah tidak mudah. Karena sebab kerusakan umat manusia adalah hilangnya takwa. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengarkan dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Juga kepada ulil amri, kepada pemerintah, selama mereka tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada pencipta. Ya. Pegawai tidak boleh pakai jilbab. Ya. Dan dia muslimah. Maka itu harus tidak ditaati, karena itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Pegawai di sini tidak boleh sholat Jumat, ya, karena akan menurunkan kinerja. Maka hal ini adalah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Itu harus ditinggalkan, tidak boleh didengarkan. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian kata Rasulullah, wa in tamara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Makanya dulu di Mesir ada yang disebutkan Asrul Mamalik, ya. Jadi ada raja-raja yang dipimpin oleh hamba sahaya. Asrul Mamalik. Jadi ketika kita dipimpin, tidak melihat siapa dia, ya, kulitnya hitam atau putih, ataupun keturunan bangsawan atau tidak, tapi dilihat dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Atau misalnya sinis terhadap ras tertentu, oh dia bukan suku saya, dia orang ini, dia orang itu, ya. Nanti dia karena dia dari suku fulan. Yang dilihat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Jadi orang yang hidup setelahku, ia akan melihat perbedaan yang banyak. Pada zaman Rasulullah terjadi perbedaan, tapi ketika perbedaan itu ada, mereka mengadukannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan fulan, sehingga masalah terselesaikan. Ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur Rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri antara kalian. Apabila kalian bertengkar dalam sesuatu pun, apabila kalian berselisih dalam sesuatu pun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah adalah kebaikan dan sebaik-baiknya ta'wil. Jadi ketika pada zaman Rasulullah SAW terjadi perbedaan, maka perbedaan itu bisa diselesaikan karena Rasulullah SAW masih ada. Namun ketika Rasulullah SAW telah meninggal, perbedaan itu akan semakin banyak dan banyak. Maka apa yang dilakukan? Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikut sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ada yang menamakan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Jadi as-sunnah itu adalah segala yang dilakukan Rasulullah, baik perkataan ataupun perbuatan. Di zaman yang penuh dengan kesesatan ini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, kembali kepada sunnah dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Karena orang menjadi bingung. Sering datang orang kepada saya, bagaimana Ustaz? Saya bilang, ikuti sunnah. Ketika kita melakukan sunnah, maka kita tidak akan tersesat atau kita tidak akan, karena sudah ada jalan. Dan agama Allah Subhanahu wa taala telah dilengkapkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agamamu dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridha atas kamu Islam sebagai agama. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit, ya, addu itu gigit sekeras-kerasnya, bin nawajidh dengan gigi geraham. Ada dua tafsiran, nawajidhi ada yang menafsirkan gigi geraham, ada yang menafsirkan gigi tarik. Mana yang lebih kuat? Gigi geraham atau gigi tarik? Kalau kita gigit, mana yang lebih kuat? Gigi geraham atau gigi tarik? Gigi tarik. Yang lebih menahan gigi tarik. Tapi nawajidhi, ya, kebanyakan ahli bahasa menafsirkan yang gigi geraham, yang belakang. Maka ini adalah perintah Rasulullah untuk memegang sunnah Rasulullah dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin seperti orang yang menggigit dengan gigi geraham atau gigi tarik. Jangan lepas. Kalau kita mau selamat, tidak tersesat, ikuti sunnah Rasulullah dan al-khulafa'ir rasyidin. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini sudah dibahas dalam hadis yang kelima. Dan hindarilah muhdatsatil umur, hal-hal yang baru dalam agama. Karena Rasulullah dalam hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara kami yaitu agama, maka itu ditolak. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena bid'ah adalah, setiap bid'ah adalah sesat. Jadi bid'ah dalam bahasa hal yang baru, dan dalam istilah adalah hal yang baru dalam agama. Ini sudah dibahas, namun tidak mengapa kita ulang lagi. Jika kita melihat hadis ini, maka jelaslah bid'ah itu semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Aiz bin Abdul Salam membagi kepada bid'ah hasanah dan bid'ah
madhmumah. Juga hanya beliau Imam Syafi'i diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan man ahdatha mimma yukhalifu kitab wa sunnah, tapi itu tidak memaksudkan bid'ah dalam syar'i. Misalnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perlu saya jelaskan sini. Ketika Rasulullah SAW memimpin salat tarawih, atau qiyamul lail 2 malam atau 3 malam berturut-turut, memimpin berjamaah. Kemudian Rasulullah pada malam selanjutnya tidak sholat. Sehingga ditanya Rasulullah, kami menunggu kamu untuk sholat bersama kami. Rasulullah mengatakan, aku takut diwajibkan kepada kalian. Ya, maka Rasulullah tidak memimpin sholat tarawih, ya, tidak memimpin sholat qiyam lagi, dan para sahabat sholat masing-masing. Hal itu berlanjut sampai Rasulullah wafat, sampai Abu Bakar meninggal, sampai waktu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, karena melihat orang sholat sendiri-sendiri dan dipimpin oleh imam masing-masing, maka Umar bin Khattab mengumpulkan mereka dan mengatakan, wahai Ubay, kenapa engkau tidak sholat bersama mereka dan kau imam? Maka Ubay bin Ka'ab melakukan itu. Kata Umar bin Khattab, apabila ini bid'ah, maka ini adalah bid'ah yang baik. Ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Jadi bid'ah dalam perkataan Umar bin Khattab bukan hal yang baru dalam agama. Bid'ah di sini adalah nisbiyah. Kenapa? Karena pada dasarnya Rasulullah SAW telah memimpin sholat tarawih itu berjamaah. Ya. Kemudian hal itu tidak dilakukan Rasulullah karena takut diwajibkan. Ketika Rasulullah wafat dan tidak ada lagi syariat, maka sudah tidak ada lagi yang wajib dan yang sunnah. Sudah wahyu telah selesai, maka Umar bin Khattab menghidupkan sunnah itu. Jadi perkataan Umar bin Khattab bukan membuat satu yang baru, tapi menghidupkan sunnah yang sudah lama ditinggalkan. Itu maksud perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi. Jadi tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Kemudian juga misalnya Abu Bakar mengumpulkan mushaf dan membunuh orang yang tidak membayar zakat, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Utsman mengumpulkan mushaf dan lain-lainnya, itu bukan bid'ah. Dan itu karena dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun. Hadis ini jelas, ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidun. Jadi apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun adalah benar. Abu Bakar mengumpulkan mushaf. Itu sudah dilakukan Rasulullah SAW pada zaman beliau, sudah dikumpulkan, ya. Sudah dikumpulkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun belum dikumpulkan dalam lembaran-lembaran secara utuh, maka dikumpulkan dalam utuh. Utsman membikinnya dalam satu mushaf, ya. Namanya Mushaf Utsman. Dan itu adalah bukan bid'ah. Karena pada dasarnya sudah ada perintah Rasulullah, sedangkan teknisnya dan caranya para sahabatlah yang melakukannya. Dan Khulafaur Rasyidun, kita semua mengikuti sunnah mereka, jadi sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidun. Jadi hal-hal yang baru dalam dunia tidak dimasukkan dalam kategori bid'ah. Hal yang baru dalam dunia, pakai baju, ya dulu kamu haji pakai apa? Saya pakai kapal laut. Kalau kapal laut dari Indonesia musim 2 bulan. Oh berarti nggak boleh
Karena itu bid'ah ya. Harusnya kamu haji pakai onta. Tidak. Itu adalah dunia. Jalan kaki ya. Bisa apa? Bisa kakinya bisa mengkor, bisa jalan lagi. Dulu tidak ada speaker, maka kita tidak boleh pakai speaker. Ya. Nah, itu juga berbeda karena itu adalah media dunia yang selalu berkembang. Ya, pakai speaker, nggak pakai speaker. Dulu Rasulullah sholatnya di tanah, ya, nggak usah pakai ubin. Akhirnya nggak pakai ubin, sholatnya di tanah, basah-basah. Ya. Itu adalah dunia, ya, itu dunia. Jadi itu sifatnya dunia, ya, pakai karpet. Kalau dulu Rasulullah sholatnya pakai jalabiyah, kenapa kamu pakai sarung? Itu juga adalah hal yang Rasulullah tidak pernah, ya, tidak pernah mensunahkan dalam arti kamu harus pakai jalabiyah. Ya. Kalau nggak pakai jalabiyah nggak boleh sholat. Enggak. Yang Rasulullah katakan khusus syariah wa'aful. Cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Ada. Tapi kalau mau pakai sarung, mau pakai celana, harus lagi. Iya, pakai gamis. Apakah harus pakai peci? Tidak juga. Tidak wajib pakai peci. Itu kepantasan saja. Tapi bukan salah satu sunnah. Jadi hal yang tidak ditekan oleh Rasulullah, maka itu orang di sini pakai jalabiyah, di sana pakai jalabiyah, orang di sini pakai sarung, pakai celana, selama menutup aurat, maka itu adalah ajaran. Membangun madrasah bukan bid'ah. Para sahabat mempunyai madrasahnya, ya dulu di masjid. Ya, sekarang ada sekolahan. Itu bukan hal yang baru. Ya. Dalam agama itu adalah media. Jadi membangun sekolah. Dulu di Masjid Al-Azhar itu ada 4. Ada 4 madrasah. Dan itu mungkin sekarang masih ada. Di pinggir ada 4 di pojokan di sini madrasah. Madrasah Abu Hanifah, madrasah Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, sesuai dengan mazhabnya. Dan kalau mahasiswa yang masuk jurusan atau fakultas syariah jurusan fikih, dia menentukan mazhabnya. Orang Indonesia biasanya Syafi'i, orang Pakistan dan tantan lainnya biasanya Hanafi, orang Maroko Maliki, orang Saudi Hambali. Jadi madrasah itu sudah ada, cuma dulu tempatnya di bagian pojok. Dan itu pertama kali dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dulu Mesir itu Syiah. Pada dinasti Fatimiyin Syiah. Kemudian Jawad As-Saqli membangun Kairo dan Salahuddin datang, Syiah disingkirkan dari Mesir. Sehingga Mesir ini Sunninya ketat. Jadi kalau ada Syiah itu biasanya tidak lama karena pengaruh dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Mesir dari Syiah. Baik, itu adalah inti dari kajian ini. Insyaallah ini ada hadis yang cukup panjang, kita cukupkan sekian dan kita buka dengan sesi jawab. Insyaallah di kesempatan kita
masuk dari terus kita jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada banyak orang kita belajar di bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak sekalian, tadi komen dari Pak Ustaz tentang hadis yang baru diutamakan, yaitu tentang hal yang baru dalam agama. Sudah kita dengar bersama, juga tadi disampaikan disinggung tentang pesan dai yang dapat memberikan pengaruh pada para pendengarnya. Kita memasuki kita akan jawab yang baik yang terkait dengan materi pada malam ini, mungkin juga yang tidak terkait kami silakan kepada Bapak. Silakan Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya. Ini Pak Ustaz, pada awal ceramah kita tadi Pak Ustaz mengatakan atau menyampaikan bahwa Rasulullah telah memberikan khutbahnya itu waktunya yang sangat tepat. Nah ini yang kurang begitu kurang berarti yang menjadi maka utamanya sekarang mau masuk bulan Muharram namanya. Nah maka yang akan disampaikan adalah bagaimana atau keutamaan di bulan Muharram pokoknya seperti ini, atau waktu yang tepat yang dimaksud adalah waktu yang tepat pokoknya habis isya pokoknya seperti itu, karena waktunya yang sangat panjang. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebriti tadi ya, selebriti kan kita lihat juga jamaah-jamaah itu ya nggak tahu lah, mungkin ketawa kalau dia mati apa salahnya gitu. Yang penting kan daripada dia tidur nggak ada respon ya, dia yang ada ini yang mau saya tanyakan apa benar apa enggak, katanya ada kayak tarif itu, apakah itu dibenarkan atau gimana sih sebenarnya yang terjadi di kita itu? Saya dengar ngomong ini bahwa ada harus ini, apakah itu diperbolehkan? Mungkin saja. Itu di luar sabda Rasulullah kalau pasti sokat gitu ya. Jadi kalau ciri-ciri dari mana hadis yang sokat itu banyak masuk. Jadi pertama Rasulullah memilih waktu yang tepat. Dulu tentunya tidak seperti sekarang haram. Waktu yang tepat di sini artinya waktu di mana mereka berkumpul. Kalau waktu kerja siang mungkin tidak semuanya berkumpul, atau ketika lelah mungkin pada subuh misalnya, atau setelah sholat atau isya, sesuai tergantung riwayat. Tapi pastinya adalah waktu yang tepat di mana mereka juga ya pasti tidak sedang sibuk dengan dunia, ada waktu yang luang ya, seperti kita habis isya misalnya, ya itu disesuaikan saja. Kalau sekarang ada Muharram, ya itu juga momen ya. Kalau Muharram bicara tentang Muharram,
Jadi Rasulullah juga berkata haram. Cuma dulu kan memang Rasulullah menyampaikannya wahyu. Kalau kita kan hanya menyampaikan. Ramadan Rasulullah menjelaskan tentang Ramadan. Jadi yang pertama adalah waktunya, yang kedua juga bisa momennya. Ya, walaupun momennya itu lebih banyak di zaman kita. Ya. Di zaman kita. Misalnya Muharram, Rasulullah SAW bicara tentang sholat Muharram. Dzulhijjah Rasulullah bicara tentang puasa Dzulhijjah. Oke, tapi Maulidan tidak pernah ada dalam Rasulullah. Maulidan karena Rasulullah hidup, baru setelah itu orang membuat yang disebut Maulidan, ya. Lepas dari hukumnya. Itu adalah momen, dan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan juga para sahabat. Muharram, kemudian bulan nanti Ramadan, ya, momen. Jadi itu salah satu hal yang masuk dalam kategori memilih waktu ini. Kalau kita bahasa kita istilahnya sesuai dengan situasi. Lagi misalnya hangat masalah apa begitu, dia bahas masalah lain. Nah, itu kurang bagus. Orang lagi bahas masalah gencarnya korupsi di mana begitu, terus dai membahas yang lain, tidak mengapa, tapi lebih baik membahas yang waqi'i, yang sedang dialami sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang kedua adalah tentang dai selebriti. Jadi saya ingin menegaskan, saya tidak mengingkari ketawa, tidak. Cuman saya melihat sebagian, enggak semua. Ada yang datang itu karena mencari ketawanya, itu yang salah. Kok kamu suka sama kamu suka sama Kiai Fulan karena lucu sih. Jadi yang cari lucunya itu yang salah. Jadi kalau sedikit bercanda enggak masalah selama isi daripada materi khutbah dan ceramah dan isi daripada wa'izah tersampaikan. Itu kan. Dan memang kita masyarakat suka santai gitu, oke. Tapi apabila khutbah itu 60% 70% lawakan semua, maka itu sebenarnya nomor 4%. Jadi saya tidak mengingkari bercanda atau ketawa dalam menyampaikan ilmu. Cuman saya mengingkari berlebihan. Satu. Yang kedua, sebagian orang yang mencari dai itu karena lucu. Kalau nggak lucu, nggak mau dia lucu. Karena itu kita mencari ilmu gitu ya. Dimanapun ilmu itu ada, ya kita ambil ya. Oh si Fulan memang orangnya serius, ya kita ambil ilmunya gitu. Ya, itulah. Ya maksudnya kita masih melihat sebagian kita masih melihat hal itu. Jadi masyarakat kita suka yang mungkin santai, terlalu tegang, ya itu boleh-boleh saja. Tapi dalam pandangan saya menegaskan tidak berlebihan. Kalau isinya semua lawakan semua, maka mana? Gitu. Tapi kalau hanya diseling-selingi, kemudian bisa membangkitkan keimanan, ya itu adalah hal yang. Kemudian tarif. Tentunya kita tidak bisa samakan dengan Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah adalah orang yang berdagang. Rasulullah nggak pernah ngambil tarif pasti. Zaman sekarang, apakah ada tarif? Saya dengar, saya masih tidak tahu ya. Jadi ceramah kondang-kondang ini, penceramah kondang mereka punya manajer. Ya, manajernya bisa istrinya ataupun pihak televisi ataupun pihak media. Dan memang mereka memberi tarif. Betul itu. Ya, bahkan ini yang saya dengar di dekat di masjid saya. Malah dulu ingin mengambil Habib Fulan, tapi karena terlalu mahal, sekian puluh juta begitu, akhirnya tidak jadi. Terus bagaimana sikapnya? Jadi sikap seorang dai, ya tidak menarifkan. Namun juga kita sebagai jamaah juga tidak bisa menyamakan antara dai zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dulu mereka punya profesi. Ya, dai sekarang profesinya dakwah doang gitu ya. Rata-rata ya. Kalaupun ada itu tidak banyak.
Jadi punya profesi lain misalnya kerja apa namanya berdagang ataupun, tapi dai sekarang berbeda-beda. Maka dari dua belah pihak, seorang dai tidak mematok tarif dan tidak memberatkan karena itu akan menghalangi dari ilmu kan. Dilihat bayar berapa, sanggupnya segini, posen berapa, 10 juta, oh nggak jadi itu juga tidak bagus ya, gara-gara 10 juta ini kita 20 juta. Dan sebaliknya, kita jangan memandang ada ini kasih aja 20.000 itu juga hal yang salah gitu ya, nama saya. Karena dai sekarang sebagai profesi, jadi dua belah pihak itu perlu saling memahami. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Daud, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajrun kitabun. Hal yang paling berhak kau ambil upah adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau orang ngajarin anak kita bahasa Inggris 300.000 ya, dia ngajarin TPR ada nggak 20.000. Nah itu jadi dipandang sebelah mata, itu salah juga ya. Mau ngajarin Al-Quran, ya udahlah, Al-Quran buat apa sih ya, supaya biar lulus doang. Kalau bahasa Inggris kan nanti dia bisa masuk universitas, ada juga ujian TOEFL dan lain-lain, harus dibayar lebih besar. Itu adalah pandangan sebelah mata yang salah. Jadi itu intinya Pak. Jadi kita sebagai dai tidak mematok, dan sebagai jamaah juga memahami kondisi dan situasi yang dialami oleh itu ya. Dai tidak mematok, ya kita juga jamaah memahami kondisi. Kemudian yang terakhir masalah sunnah. Bagaimana sih tahu ciri-cirinya? Jadi sebagai muslim kita pasti hendaknya baca Quran banyak. Yang kedua, kita punya Sahih Bukhari Muslim terjemahannya. Ya. Kalau nggak punya, ringkasannya. Kok ada ringkasannya? Ringkasannya maksudnya syaratnya dibuang. Jadi 3 kitab, Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini jadi pegangan kita. Ya, karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim semuanya sama. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Memang itulah, karena mungkin tidak belajar hadis lebih banyak, para dai tidak serius, bukan tidak serius dalam arti terlalu menganggap enteng dalam penyampaian hadis. Sehingga hadis dari mana? Oh, pokoknya kiai saya bilang begini. Nah, kita belajar hadis ini, Arba'in jelas hadisnya siapa? Muslim dari siapa? Al-Bukhari bin Sariyah. Jadi minimal seorang dai, walaupun dia tidak belajar ilmu hadis, dia menyebutkan 2 Pak. Ya, riwayat Bukhari dia menyebutkan 2. Riwayat siapa? Rawi terakhir dan rawi pertama. Rawi terakhir itu musannif yang nulis kitab, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Rawi pertama sahabat. Jadi minimal 2. Kalaupun dia tidak tahu derajat hadis itu, dia bilang hadis ini dari Abu Hurairah dalam Sunan Tirmidzi. Hadis ini Ibnu Hibban ya riwayatkan dalam Sahih dari Jabir bin Abdullah. Ya, jadi itu HR Tirmidzi itu minimal. Sekarang kalau bilang Rasulullah nggak tahu saya meriwayatkan, maka semua orang kan tidak jelas. Ya. Itu prinsip ya, bukan masalah pemahaman, bukan masalah fikih, tapi namanya hadis itu harus disampaikan 2 itu minimal. Perawi terakhir dan perawi pertama. Perawi terakhir yaitu orang yang nulis, ya. Perawi pertama yang salah. Cirinya bagaimana? Cirinya hadis palsu ya. Kalau hadis dhaif ya banyak ya. Tapi ciri-cirinya tidak segentar hadis palsu. Kalau hadis palsu itu misalnya menjelaskan satu pahala yang sangat besar atas satu perbuatan yang kecil. Barang siapa melakukan fulan maka dia akan diberikan sejuta-juta ya. Dan teks hadis palsu itu misalnya al-badhinjan dawa min kulli da ya. Buah terong itu
adalah obat dari segala penyakit. Yang kuat ini adalah penjual terong gitu ya. Ini hadis palsu. Atau misalnya yang lain. Hadis palsu juga teksnya dia rokakan. Teksnya itu rancu. Biasanya seperti itu. Hadis palsu juga cirinya bertentangan dengan hadis sahih dan Al-Quran. Ya, yang seperti itu. Seorang perawi namanya Nuh bin Abi Maryam, dia membuat hadis palsu tentang keutamaan surat Al-Quran. Sehingga ditanyakan, kenapa kau buat hadis palsu tentang keutamaan surat Al-Quran? Dia bilang, ketika saya melihat orang berpaling dari Al-Quran, maka saya bikin hadis palsu. Ya, maka saya bikin hadis palsu. Ya, jadi hadis palsu dengan hadis dhaif itu berbeda. Hadis dhaif adalah hadis yang perawinya lemah dalam hafalannya ataupun agamanya. Sedangkan hadis palsu maka di dalamnya ada perawi yang melakukan perbuatan dusta. Dan Imam Asy-Syaukani mengumpulkan dalam kitabnya hadis palsu namanya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ini kumpulan hadis palsu. Itu banyak. Hadis Tirmidzi misalnya, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an yasin. Itu tadi Nuh bin Abi Maryam membuat hadis palsu tentang qalban. Setiap sesuatu punya jantung dan jantungnya Al-Quran adalah yasin. Ya, ini antara dua, dhaif atau palsu. Atau misalnya hadis yang jelas-jelas palsu, inna likulli syai'in arus wa arusul Qur'an ar-Rahman. Segala sesuatu punya pengantin dan pengantin yang Quran adalah surat Al-Rahman. Ya, itu hadis palsu. Jadi hadis-hadis keutamaan surat itu banyak yang dhaif ataupun palsu, yang sahih cuma Al-Fatihah, Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, Ali Imran, akhir surah Ali Imran, Al-Kahfi, Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq, Qul huwal nas, ya, selebihnya apa? Memang saya nggak boleh baca Yasin? Oh boleh, itu adalah pahala besar. Ya. Tapi saya tidak meyakini hadis itu, karena itu lemah. Memang saya tidak boleh baca Waqi'ah. Ya. Oh boleh, itu adalah hal yang baik. Tapi saya tidak meyakini karena hadis. Misalnya hadis man qara'a surat al-Waqi'ah kulla yaumin atau kulla lailatin lam tusibhu faqatun abad. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan pernah fakir. Ya, jadi enggak usah kerja, baca aja surat Al-Waqi'ah setiap malam, dijamin rezekinya lancar. Itu adalah hal yang salah gitu ya. Kalau ini Ustaz, as-shalatul jamaah ya afdalu min as-shalat fardh ya. Oh, itu sama. Ya, saking wasrina. Biasa. Sama kan? Sama. Itu contohnya cirinya seperti itu. Iya. Kalau yang dohimnya ya tidak ada dohim atau tawatir sampai tawatir. Iya. Itu berkaitan dengan ada pahala yang disampaikan. Kayak malam nanti kalau setiap malam Kamis pada Yasin itu Enggak ada. nggak ada ya. Dia baca surat apa aja. Baca Yasin pun itu hal yang baik. Tapi meyakini ya hadisnya. Waalaikumsalam. Dari yang pertama ikhlas, yang keyakinan, yang kedua adalah yang sukses satu yang bersih, yang ketiga perbuatan adalah kata. Karena kalau
Kemana sekarang dia khutbah atau tausiah disesuaikan dengan apa lelucon dan humor. Nah itu apa diperbolehkan kalau di Indonesia. Yang kedua, Ustaz, mengenai yang cari perbuatan dan perkataan. Karena kebanyakan itu dai-dai yang sekarang nih, dia berkata bagus, waktu perbuatannya rusak. Nah itu sedangkan apa membawa dia sukses kan, tak sukses kan mungkin jadi sesuai dengan perkataan. Yang ketiga, Pak Ustaz nih, tadi mengenai sholat tarawih. Berjamaah kan, Nabi 1, 2 kan, kadang-kadang nggak terusnya. Sekarang mungkin masa yang saya tanya, dia sholat sesudah 10 terakhir Ramadan kan ada itikaf. Nah itu orang sudah sholat tarawih, malam itikaf, dia pikir Nabi sholat berjamaah. Itu ada nggak hadis sebabnya keterangannya itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama tadi sudah berkaitan dengan pertanyaan saya. Apakah tidak boleh? Cuman ya tidak boleh berlebihan. Karena inti daripada khutbah itu adalah atau ceramah itu sampai isi daripada khutbahnya. Kalau yang disampaikan itu ketawanya, tidak bagus. Kurang tepat. Ya, diselingin. Iya, tidak dominan. Tapi kalau 70% ketawa, terus lebihnya ceramah, maka orang tadi dapat apa dari Ustaz Fulan? Wah lucu gitu. Ada ilmu yang didapatkan. Kemudian yang kedua perkataan dan perbuatan. Iya, jadi mengapa para ulama dahulu itu sampai ratusan tahun masih berbekas? Karena mereka melakukan itu. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika meriwayatkan hadis tentang berbekam, sebelum meriwayatkan dia berbekam dulu. Ditanya kenapa Imam? Saya tidak mungkin menyampaikan hadis ini kalau saya belum berbekam. Sampai sebegitunya ya Imam Ahmad. Lagi kenapa sih buat nyampain saja gitu? Imam Ahmad seperti itu. Jadi karena ingin melakukan apa yang disampaikan. Ketika ulama ataupun ketika dai melakukan apa yang dia sampaikan itu pasti ya insyaallah bisa dibuktikan akan. Tapi kalau dai cuma nyampaikan doang ternyata dia korupsi, selingkuh, itu sudah hilang. Nggak ada lagi nanti namanya nggak dikenal lagi. Tapi kalau dai yang ikhlas dan sesuai perbuatannya dengan perbuatan dan perkataan itu yang akan langgeng dan terus akan dikenang walaupun orangnya sudah. Yang terakhir adalah tentang apa tadi? Tarawih. Setelah tarawih, ya, pada 10 hari terakhir, apakah boleh lagi salat malam? Ya, dalam 10 hari terakhir Rasulullah beribadah lebih dari 20 hari pertama, 20 hari di bulan Ramadan. Maka karena Rasulullah melebihkan lagi ibadahnya itu termasuk salat. Ya, jadi tidak ada teks yang langsung, tapi Rasulullah mengatakan yajtahidu fil ashri wa akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah bersungguh-sungguh ibadah ya. Salatnya diperbanyak lagi dan itu pada 10 malam terakhir. Oh, tahajudnya malam-malam. Itu baik. Itu bisa dilakukan sendiri-sendiri atau gimana? Enggak apa-apa. Berjamaah atau sendiri-sendiri tidak ada keterangannya. Yang pasti Rasulullah melebihkan ibadahnya di 10 hari terakhir.
Cuman jangan ditutup sama witir dulu ya Pak Ustaz. Jangan ditutup witir dulu ya. Kalau udah ditutup witir nggak boleh lagi sholat malam. Apabila sudah witir maka dia tidak witir lagi. Oh boleh sholat tahajud nggak boleh. Ya, tidak witir. Ya, makanya sebaiknya tidak witir. Tapi kalau sudah witir, tidak witir lagi. Jadi mana yang lebih baik? Sendiri-sendiri atau berjamaah? Kedua-duanya bisa. Di berjamaah atau sendiri. Dan bid'ah itu sesungguhnya apa sih gitu? Batasannya apa sih? Kan ada orang sekarang, oh itu bid'ah, ini bid'ah gitu. Ada aliran-aliran yang baru ini yang bikin orang bingung gitu. Orang baru masuk masjid, oh bid'ah, jadi nggak sholat gitu. Ada aliran itu sekarang gitu. Banyak. Ini bid'ah, jadi orang bingung gitu. Ada aliran seperti itu gitu. Jadi batasan bid'ah seperti apa? Kemudian oleh pengertian Syiah yang lagi sekarang ini, Syiah Muslim itu seperti apa sih? Apakah dia Islam atau bukan sih? Jadi apa namanya? Bid'ah hasanah atau jadi setelah saya sampaikan, itu perkataan seorang ulama Ismail Besar dan juga diriwayatkan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak memaksudkan itu adalah bid'ah dalam arti syar'i. Jadi yang kuat adalah imma atau itu bid'ah atau tidak bid'ah, itu saja. Kalau bid'ah itu menyesatkan, kalau tidak bid'ah ya sudah. Atau masalah yang masih ada khilaf perbedaan. Oh ini khilaf ada perbedaan. Sudah kita tidak mengklaim itu bid'ah karena ada perbedaan. Oke. Tapi apabila itu jelas-jelas misalnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan ini sering digunakan dalil menjadi bid'ah hasanah ya. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya gitu. Dan barang siapa membuat sunnah yang sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Tapi tidak dilihat kisahnya. Kisahnya kan ada kita itu datang orang fakir kepada Rasulullah. Mereka bajunya compang-camping dan kemudian Rasulullah bilang, siapa yang bersedekah? Maka para sahabat berburu, ada yang berikan emasnya, ada yang pakaiannya. Rasul bilang, barang siapa yang membuat sunnah hasan, artinya yang melakukan kebaikan itu, bersedekah itu sunnah atau bid'ah? Sunnah ya. Jadi mendahulukan itu arti dari sunnah hasanah ya. Misalnya ada presiden atau negara dia bikin korupsi pertama kali di Indonesia, itu sunnah sayyi'ah, itu diikuti terus, dosa yang ngalir terus ya. Nah itu definisinya ya. Jadi bukan jadi perkara itu bid'ah atau tidak, itu aja. Kalau bid'ah maka sesat, kalau tidak bid'ah ada khilaf perbedaan sudah. Kemudian tadi Syiah ya, jadi Syiah itu bid'ah pasti ya. Tidak ada khilaf di sana. Dan bid'ahnya akidah ya. Apakah mereka Islam ya, Islam tapi mereka
mencela sahabat. Jadi yang namanya orang Syiah yang di Iran itu ya, Rafidah, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan itu tidak mungkin. Walaupun mereka mengakui Allah dan Rasulnya, ya, tapi mereka mengenyampingkan sahabat, sehingga sebagian orang menganggap Rafidah ya, itu sudah keluar dari Islam sebenarnya. Karena kalau sudah mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, siapa yang tersisa? Tidak ada. Yang meriwayatkan hadis siapa? Tidak ada. Karena semua dianggap kafir dalam pandangan Rafidah. Karena Syiah juga bersekte. Ya, dan itu banyak. Dan sekte yang paling tinggi adalah Rafidah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Jadi mereka adalah ahli bid'ah yang besar, bahkan sebagian mereka keluar dari Islam. Dan bahkan ada yang bilang, oh wahyu itu salah, harusnya bukan ke Nabi Muhammad SAW, harusnya ke Ali. Ya, nah itu sudah keluar dari Islam. Baik, jadi semua Syiah yang paling rendah dan itu minim sekali dan mungkin tidak ada sekarang adalah Syiah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada sahabat yang lain. Itu dikit, disebutkan Zaidi. Jadi kalau ada orang bilang, oh Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Abu Bakar, tapi dia tidak mencela Abu Bakar, itu sudah Syiah. Dulu seorang ulama namanya Syaukani disebutkan dia Syiah, Zaidi dari Yaman, karena dia memandang bahwa Ali itu lebih mulia daripada, tapi tidak mencela. Jadi ada sekte itu paling rendah. Tapi sekarang kalau ditanya Syiah Zaidi itu apa ada di Iran? Tidak ada. Syiah di Iran itu Syiah Imam 12. Ya. Imam 12 itu adalah keturunan Ali. Ya. Hasan, Husain, Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Muhammad Hanafiyah itu imamnya. Jadi ciri orang Syiah, kalau ciri orang Syiah mau tahu bagaimana? Dia mempunyai lagu-lagu atau selawat gitu yang disebutkan hanya Rasul dan Ahlul Bait saja. Itu bisa dipastikan Syiah. Ya. Dulu ada penyanyi ya. Itu dia Syiah. Karena disebutkan Ali, Fatimah, itu saja. Kita enak nih. Selawatan gitu kan. Tapi yang disebut setelah itu Fatimah. Ya, Irak apabila di Kufah maka itu adalah Kufah. Alhamdulillah Indonesia ini khususnya Depok ini, karena di Bandung itu ada Jalur Rahmat, dia Syiah jelas, ataupun di Makassar sudah mulai banyak. Maka kita dengan momen majelis ini kita bentuk Syiah semua karena luar biasa. Kalau nanti Syiah sampai berkuasa atau paling dominan di Indonesia, na'udzubillah ya, nanti pada hari 10 Muharram ya, hari 10 Muharram itu harinya orang Syiah. Ngapain? Memperingati wafatnya Husain. 10 Muharram kita 9 11 kita puasa ya. Hari hari Asyura ya, hari ke-10. 10, 11 atau 9, 10 kita puasa. Tapi mereka punya perayaan tersendiri, bisa dilihat di YouTube dan lain-lain. Ngapain memperingati wafatnya Husain? Ngapain? Mereka mengumpul dirinya sendiri, bukan Hasan Husain, karena yang dibunuh Husain. Tapi kalau 10 Muharram bagi orang Syiah itu adalah peringatan wafatnya Husain. Jadi mereka membawa kampak ataupun pisau dicabik-cabik mau nyiksa. Ustaz, kan ada yang tradisi kayak tabur-tabur gitu, dikumpuli juga ada, di Padang juga ada. Kayak Syiah itu ya. Berarti Syiah taburnya Syiah. Iya kan, sama seperti Syiah kan. Kalau salah tabur. Tapi begitu
otak dia gitu kan. Dia berpura-pura. Iya benar. Jangankan saya aja ketika khutbah di masih di Jakarta, setelah saya bahas Syiah, setelah khutbah Jumat saya dikritik, bahkan pengurus masjidnya marah-marah begitu. Oh, Syiah ini bahaya begitu. Tapi dia bilang, kata guru saya Quraisy Shihab begitu. Saya Quraisy Shihab ataupun yang lainnya begitu. Syiah itu adalah jelas hal yang bahaya. Bukan masalah fikih lagi, bukan masalah pemahaman, tapi masalah akidah, keyakinan. Ya, karena orang Syiah ini itu saya mengalami sendiri. Jadi, ya itulah kita negara bukan atas dasar Islam atau Quran dan Sunnah, maka semua paham bisa berkembang atas dasar hak. Ya satu-satunya jalan ya kita membendungnya ya dengan kajian ini. Ataupun dengan khutbah Jumat. Dia mau buat di Jakarta Selatan itu kan Idul Godir kan ditentang sama Bukhari sama Jasmine mau istilahnya dia mau bikin Idul Godir kan. Itu bahaya kau. Ya, semoga Allah Taala menyelamatkan kita dari paham-paham sesat tersebut. Karena harus ada alternatif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena yang lain lagi menanyakan kembali kepada materi yang mulai disampaikan Ustaz. Jadi pada intinya dalam berdakwah itu juga harus berhati-hati ya, karena mungkin intinya tadi kan kalau dalam dakwah itu mau itu ke sana ya. Yang di kalangan kita itu masyarakat kita masih ada perbedaan-perbedaan yang mungkin ya pada asalnya khilafiyah lah. Ya ketika menyampaikan juga jangan sampai semudah mengatakan bid'ah. Saya pernah saya menyampaikan di kampung saya ketika ada selamatan, saya bilang ini tidak ada dari nabinya yang contoh. Nah ini bid'ah, langsung kiainya kan marahnya. Jadi artinya segala sesuatu itu kan kembali kepada kita memahami definisi dari bid'ah itu sendiri. Yang saya pahami bid'ah itu sendiri yaitu itu kan membuat dalil yang baru yang bertentangan dengan syariat. Itu kan namanya bid'ah itu kan. Jadi ketika mungkin sekarang ini ada kumpulan seperti ini kan berarti ada ilmu, ada silaturahmi. Nah kiai karena itu seperti itu, ini silaturahim, ini dapat ilmu, kan diwajibkan mencari ilmu. Nah seperti itu kan. Jadi inilah yang barangkali untuk sebagai pertanyaan untuk saya sendiri yang masalahnya karena saya juga menyampaikan. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti tadi dulu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu kan benar ya, dolar dan juga. Nah inilah yang mungkin momen ini saya sangat setuju sekali dapat kalau seandainya ini disampaikan ya, mungkin minggu-minggu berikutnya ada hadis yang memang dijelaskan, harus tawafil, sohim dan lain sebagainya. Karena itu barangkali ini untuk menambah wawasan. Artinya yang saya pertanyakan mungkin dalam hal ini ya tentunya yang perlu juga saya pertanyakan hal ini. Jadi ada yang sekiranya ada hadis yang mungkin yang sedang datangnya sanadnya itu mungkin ya ilmu hadis lah, sekolah hadis kalau kita belajar di dulu di apa namanya di sekolah. Nah itu barangkali ada bisa disampaikan oleh Ustaz. Ya mudah-mudahan karena ini penting sekali karena berkaitan dengan hadis, banyak hadis yang sekarang ini yang begitu banyaknya ya. Kalau Bukhari Muslim kan sudah saya baca itu memang ketika ada bukan alai, ada Ahmad, ada Abu Hurairah, dan itu kan tadi disampaikan itu. Nah inilah barangkali yang saya tanyakan bagaimana supaya ada yang dijelaskan mungkin ke depannya ketika kita bisa memahami tentang
cari salah satu kita kan sudah tahunya ya, depan dan belakangnya, kesananya berkaitan dengan nanti ada ketemu yang betul-betul ilmu hadis itu. Oh ini hadisnya lemah, pokoknya dhaif. Itu bagaimana? Mungkin ya itu ke depannya lah. Itu saya mohon, karena yang terakhir kan ada yang tanya lagi. Itu saja dari saya supaya ke depannya lebih dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang ketika kita menyampaikan hal yang pasti gitu ya, kita tahu bid'ah itu memang jadi tantangan. Cuma caranya kita harus jelaskan. Gak boleh langsung kita jelaskan. Suatu hari ada seorang yang bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sampingnya ada Abdullah bin Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, as-salatu ala rasulillah wa asyhadu annaka mubtadi'. Selawat kepada Rasulullah dan aku menyaksikan bersaksi bahwa engkau adalah orang yang membuat bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ya, bukannya bagus berselawat, bagus, tapi ketika seorang bersin tidak ada ya, Rasulullah mengajarkan alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah ya, tapi hanya mengatakan alhamdulillah. Kemudian masalahnya tentang ilmu hadis. Jadi memang kajian yang diselenggarakan oleh Ustaz Eko ini tentang kajian hadis, Pak. Mungkin nanti bagaimana teknisnya pasti kita kajian hadis arba'in ini isi tentang tazkiyatun nufus, perbaiki hati, kemudian akhlak, juga sebagian tentang ya berkaitan dengan sehari-hari. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah ya. Dan apabila kajian ilmu hadis, maka itu memang yang kita pelajari adalah perawi, karena modal dalam atau pada seorang ahli hadis atau belajar hadis itu perawi. Kita akan banyak bersinggungan dengan para nama, si fulan, siapa fulan Pak. Jadi itu ilmu tersebut. Jadi kajian itu jadi hadis ya, insyaallah ya pada kesempatan datang mungkin ada satu halaqah kita bahas hadis-hadis palsu misalnya, ataupun kita mulai mendefinisikan apa itu sahih, bagaimana syarat-syaratnya ya, kita akan bahas. Jadi ilmu hadis ini memang ilmu yang luar biasa. Hanya ilmu hadis yang ada dalam Islam. Nasrani enggak punya. Antara Isa alaihissalam, Injil itu ditulis 300 tahun setelah Isa alaihissalam, dan gak ada ilmu hadis. Kalau ilmu hadis ada, oh ini terputus, sanadnya terputus, oh ini perawinya lemah. Apakah Injil ada? Tidak ada. Ini di luar Al-Quran ya. Al-Quran sudah jelas tawatir. Hadis itu ilmu yang hanya dimiliki oleh Islam, ilmu hadis. Kalau mutawatir jelas, karena dia tahun ke tahun, generasi banyak. Tapi ilmu hadis semua diurut si fulan. Oh ini putusnya 2 sampai sedetil itu dalam ilmu hadis dibahas. Maka ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Dan kedudukan ilmu hadis itu adalah ilmu yang membantu. Ya. Bukan ilmu yang dibantu. Maksudnya ketika orang menjadi ahli fikih, dia harus tahu hadisnya. Hadisnya lemah atau tidak? Ya. Ketika dia menjadi ahli tafsir, dia harus tahu hadisnya. Hadisnya lemah atau tidak? Ketika dia ingin memberikan fatwa, dia harus tahu hadisnya. Jadi ilmu hadis itu dia membantu posisinya. Dengan ilmu hadis ini dia bisa mencakup semua spesifikasi dalam ilmu syariah.